korban menyembelih sapi itu hanyalah bentuk ritual. Ada makna yang jauh lebih hebat daripada sekedar menyembelih sapi. Apa itu? Seseorang berkorban itu artinya dia mengorbankan keegoan dirinya. Itu kenapa sejarah korban bermula dari Qabil dan Habil yang bertengkar bersaudara. Disebutkan di surah Al-Maidah ayat 27, "Watslu alaihim naba'a bani Adam bil haq iz qarraba qurbanan." Kenapa Qabil dan Habil disuruh berkorban? Itu korban pertama di muka bumi karena mereka bertengkar bersaudara. Karena Qabil hasad kepada adiknya Habil yang ternyata mendapatkan pasangan lebih cantik dari dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Karena itu salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Shadaqallahul azim. Surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Masyarul muslimin, jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, kembali saya selaku khatib mengingatkan dan mengajak kita bersama untuk marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah. Dalam surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2 seperti yang telah kita bacakan di awal khutbah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa semua kita telah menerima nikmat yang sangat banyak dari Allah. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Karena itu salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Para hadirin, jangan menghitung nikmat itu hanya dari sesuatu yang bersifat material saja. Karena uang, harta hanyalah salah satu dari bentuk nikmat, kalau enggan mengatakannya nikmat yang paling kecil dan ringan. Para hadirin, menghirup udara dengan bebas tanpa ada kendala, saat orang sebahagian membopong oksigen ke sana kemari, tidakkah kita hitung itu sebagai nikmat Allah? Andai nikmat itu dicabut, para hadirin tidak bisa lagi menghirup udara dengan bebas. Mungkin paru-parunya sudah rusak, harus menggendong oksigen ke sana kemari 24 jam. Saya yakin tidak ada nilai kekayaan yang diberikan Allah, dan bahkan semua itu akan kita serahkan kalau bisa dikembalikan, kita bebas menghirup udara. Para hadirin bisa mengunyah dan menelan makanan dengan nikmatnya. Saat banyak orang sekarang yang makan harus lewat selang yang dimasukkan ke lubang hidungnya.
Andai nikmat itu dicabut Allah, tidak ada lagi gunanya harta yang banyak yang kita miliki. Bahkan kita siap menggelontorkan semua harta kita untuk mengembalikan nikmat mengunyah dan menelan makanan itu. Kita bisa buang air dengan nyamannya saat banyak orang sudah membelah perutnya dan buang air lewat selang yang dia membopong kotorannya ke sana kemari di luar perutnya. Andai nikmat itu dicabut oleh Allah, saya yakin kita akan serahkan semua harta kita agar nikmat itu kembali kepada kita. Tidakkah kita menghitung itu sebagai nikmat yang banyak? Wajar kata Allah dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung satu nikmat Allah, bukan banyak nikmat. Nikmat Allah itu satu nikmat. Kalau banyak nikmat, bahasa Arabnya an'um atau ni'am. Allah tidak mengatakan wa in ta'uddu ni'amallah atau an'umallah, tapi Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah. Jika kamu menghitung satu nikmat Allah saja, tidak akan bisa kau hitung berapa besarnya nilai yang satu nikmat itu. Makanya kata Allah, salatlah dan berkorbanlah. Salat dan korban itu adalah bentuk kita membayar nikmat yang banyak itu. Ada hal yang menarik para hadirin. Ketika Allah mengatakan nikmat yang banyak, maka pilihan katanya digunakan Allah Al-Kausar. Kata Al-Kausar itu berasal dari kata kaisar. Sesuatu yang banyak, bahasa Arabnya kasir. Sesuatu yang sangat banyak, maka diubah bentuknya menjadi kaisar. Seperti kata Faisal dari kata fasal. Fasal itu rinci. Sesuatu yang sangat rinci, bahasa Arabnya Faisal. Banyak, bahasa Arabnya kasir. Sesuatu yang sangat banyak harusnya kaisar dengan ya. Tetapi Allah mengganti huruf ya dengan waw sehingga menjadi kausar. Bisa tidak Allah membiarkan saja inna a'tainakal kaisar? Bisa. Dan kita bisa membacanya dengan mudah. Tetapi Allah sengaja mengganti huruf ya dengan waw karena ada maksud. Apa maksudnya? Kenapa Al-Kaisar diganti dengan Kausar untuk menyebut nikmat yang banyak? Kalau ada pada hadirin yang pernah belajar bahasa Arab, akan mengerti bahwa dalam ilmu fonologi Arab atau ilmu aswad namanya, huruf waw itu huruf yang berat dan ya itu huruf yang ringan. Karena itulah kenapa kata ganti laki-laki pakai waw huwa, kenapa kata ganti perempuan pakai ya hiya. Karena laki-laki lebih berat daripada perempuan, baik fisiknya maupun tanggung jawabnya. Itu kenapa kata kalau subjek dia menggunakan waw muslimun, karena dia subjek, berat pekerjaannya, dia aktif. Kalau dia objek dia pakai ya, muslimin itu tanda dia objek. Nah pertanyaannya, kenapa ya diganti waw? Kenapa dikatakan inna a'tainakal kausar tapi kausar? Ada isyarat dari Allah, semakin banyak nikmat engkau terima, semakin berat pertanggungjawabannya. Semakin banyak nikmat engkau terima, semakin berat langkah kakimu di akhirat. Karena para hadirin, nikmat itu tidak gratis. Summalatus alunna yauma izin anin naim. Tidak ada satupun nikmat kecuali pasti ditanya oleh Allah kelak. Yang berat itu adalah menjawab pertanyaan kelak di akhirat. Karena itu kata Nabi dalam hadis At-Tirmizi, yadkhulu fuqara'ul muslimin qablal aghniya binisfi yaum wa huwa 500 am. Orang kaya akan terlambat ke surga 500 tahun dibandingkan orang miskin. Orang miskin kata Nabi lebih duluan sampai di surga 500 tahun dibandingkan orang kaya yang paling dulu ke surga. Belum tentu surganya lebih di bawah daripada orang miskin. Bisa jadi orang kaya surganya lebih hebat. Tapi bertanggung jawab dulu. Jawab dulu pertanyaannya. Karena itu dalam hadis Muslim disebutkan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kaki manusia tidak akan beranjak dari padang mahsyar. Kelak para hadirin kita akan diberdirikan Allah di padang mahsyar.
Nanti baca surah Az-Zumar ayat 68. Summa nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Ketika ditiup sangkakala yang kedua setelah kiamat, maka semua manusia akan diberdirikan. Allah menanti saat akan ditanya. Berapa lama kita berdiri? Kata Nabi, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin bimiqdari nisfi yaum wa huwa khamsuna alfasana. Semua manusia akan berdiri di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Berdiri 50.000 tahun, yang matahari kata Nabi tuddana syamsu ilal abdi qadramil, yang matahari didekatkan ke kepala manusia seukuran tongkat celak mata. Dan manusia berdiri dalam keadaan telanjang badan, telanjang kepala, telanjang kaki. Itulah kenapa orang haji disuruh wukuf di Arafah, berdiri di bawah terik panas matahari setelah tergelincir matahari sampai maghrib, supaya mereka merasakan huru hara mahsyar kelak di akhirat. Di padang mahsyar itu kata Nabi, tidak ada satupun manusia yang akan beranjak kakinya kecuali mereka harus menyelesaikan 4 pertanyaan. 1, an umrihi fima afnah, tentang umur yang dia pakai. Berapa tahun dia hidup di dunia dan apa yang dia lakukan dengan usia sepanjang itu. Para hadirin, jangan kira hidup kita ini percuma. Kita menjalani hari-hari begitu saja mati selesai. Tidak. Setiap detik umur yang kita lewati di dunia ini akan ditanya, hari itu jam sekian, menit sekian engkau berada di mana dan melakukan apa. Dan semua ada saksinya, ada catatan digitalnya yang disebut dengan kitabun markum, catatan yang digit. Dan itu akan ditanya. Karena itu para hadirin, berfikir dulu sebelum menghabiskan waktu kita. Kalau ada pekerjaan yang hendak dilakukan, pikirkan ini pekerjaan bisa tidak saya pertanggungjawabkan nanti waktunya di akhirat. Jangan habis waktu kita huru hara tanpa kita bisa mempertanggungjawabkan usia kita kelak di akhirat. Akan ditanya pertama umur yang kau pakai. Yang kedua kata Nabi, an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya. Bagaimana dia menggunakan masa mudanya. Masa muda itu nikmat yang paling hebat dari Allah. Karena disitulah manusia berada di puncak kesempurnaannya. Matanya di puncak terang, telinganya di puncak nyaring, fisiknya di puncak gagah dan cantiknya, otaknya di puncak cerdasnya. Dan Allah akan bertanya, apa yang kau perbuat di masa mudamu? Karena tidak sedikit manusia menghabiskan masa mudanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan untuk hal-hal yang bersifat maksiat. Makanya kafe-kafe, bar-bar, kelab-kelab itu ditempati, dikunjungi oleh anak-anak muda. Dan itu kenapa kata Nabi, 7 manusia yang diamankan kelak di padang mahsyar saat manusia berdiri kepanasan, kehausan. Salah satu dari 7 manusia yang diamankan di bawah naungan Allah, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang ahli ibadah. Karena orang tua ahli ibadah biasa, dia sudah sadar hidupnya akan mati. Kalau ada anak muda ahli ibadah, itulah yang pertama diamankan Allah kelak di padang mahsyar. Nikmat masa muda akan ditanya. Karena itu anda para pemuda, anak-anak muda, coba berhitung dengan nikmat masa muda itu. Jangan melakukan sesuatu yang kelak anda di akhirat tidak akan bisa mempertanggungjawabkannya. Karena nikmat masa muda akan ditanya. Yang ketiga kata Nabi, an malihi fi maktasaba wa ila aina anfaqa, tentang hartanya, bagaimana engkau mendapatkannya dan untuk apa engkau menggunakannya. Para hadirin, harta inilah yang paling berat pertanyaannya. 2, cara perolehan dan cara penggunaan. Andai perolehannya halal 100%, belum tentu memakainya bisa halal. Karena itulah kata Nabi tadi, orang kaya akan terlambat masuk surga 500 tahun. Kenapa? Karena 2 yang akan dia selesaikan pertanyaan tentang harta. Cara dapat. Makanya para hadirin, hati-hati bawa harta pulang. Jangan bawa harta haram 1 sen pun. Karena berat pertanggungjawabannya. Rezeki kita tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Kita hanya terima sesuai yang dicatatkan Allah di langit sebelum kita diciptakan. Di akhirat kala Allah tidak bertanya berapa banyak kau dapat,
tapi yang Allah tanya cara kau dapat dan cara kau pakai. Itu bukti nikmat itu tidak gratis. Dan yang keempat tentang ilmunya, seberapa banyak engkau mengamalkan ilmu yang sudah engkau ketahui. Ini menjadi bukti betapa beratnya hisab nikmat kelak di akhirat. Akan tetapi Allah Maha Rahman. Sekalipun nikmat banyak, hisabnya bisa mudah, bisa lebih cepat. Ada dua syarat yang harus kau lakukan. Kata Allah, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Inilah dua ibadah yang akan meringankan hisab nikmat kita kelak di akhirat. Salat. Karena itu ada sahabat buta pernah mengadu ke Nabi dalam hadis sahih. Ya Rasulullah, ana rajulun a'ma. Ya Rasulullah, saya ini buta, tidak melihat. Wala ahada yaquduni ilal masjid. Tidak ada pula seorang pun yang mengantarkan saya ke masjid. Hidup sebatang kara, tidak punya keluarga, anak istri tidak punya, hidup buta pula. Dia bertanya kepada Nabi, bolehkah saya salat sendiri di rumah, tidak salat ke masjid? Nabi bertanya kepada dia, hal sami'tan nida, engkau dengar tidak azan sampai ke rumahmu? Telingamu mendengar azan tidak? Kata dia, sami'tu ya Rasulullah, saya dengar azan ke rumah saya ya Rasulullah. Kata Nabi, fa'ajib, kalau begitu engkau salatlah ke masjid, karena telingamu akan ditanya oleh Allah. Para hadirin tidak buta, telinganya mendengar azan, rumah dekat masjid. Kalaupun jauh ada kendaraan, mobil dan motor. Kalaupun hujan ada payung. Kira-kira kalau para hadirin nanti ditanya di akhirat tidak salat ke masjid, jawabannya apa? Kalau para hadirin ditanya kelak di akhirat, kenapa engkau tidak salat ke masjid? Apa jawaban yang bisa kita berikan di hadapan Allah? Karena itu para hadirin, salatlah di masjid. Saya sering ceramah di sini maghrib, tidak seramai ini salat maghrib. Tapi waktu lebaran ramai. Itu buktinya penduduk teknologi ini banyak. Tapi yang salat ke masjid tidak sebanyak yang salat hari ini. Supaya nikmat kita menjadi mudah, para hadirin, jagalah salat kita, terutama berjamaahlah. Karena hanya itu yang akan meringankan hisab nikmat. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Amal pertama yang akan diperiksa dari seorang hamba nanti di akhirat adalah salatnya. Iza salahat aflaha wa anjah. Kalau salatnya baik, bermutu, selamatlah dia, sukseslah dia. Bila salatnya yang buruk, maka celakalah dia. Itu kenapa ketika Allah menyebutkan Al-Kautsar, nikmat yang banyak, yang setiap nikmat akan ditanya, Allah suruh kita salatlah, karena salat akan meringankan hisab nikmatmu kelak di akhirat. Yang kedua, kata Allah, wanhar, berkorbanlah. Ternyata kurban ini adalah ibadah yang meringankan hisab nikmat kita kelak di akhirat. Wanhar, berkorbanlah. Karena itu kata Nabi, azimu dahayakum fa innaha 'alas sirati matayakum. Besarkan kurbanmu, karena itulah kendaraanmu nanti yang akan kau pakai melewati sirat. Kita akan melewati perjalanan yang panjang dan jauh menuju Allah. Makanya kata Allah dalam surah Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Wahai manusia, engkau akan berjalan menuju Allah dengan perjalanan yang sangat panjang dan jauh, dan kita butuh percepatan menuju Allah. Dan salah satu hal yang bisa mempercepat perjalanan itu adalah kurban. Menariknya para hadirin, Allah tidak langsung menyuruh kita berkorban, wanhar. Allah bisa saja mengatakan fasalli li rabbika wanhar tanpa inna a'tainakal kautsar. Kenapa Allah sebutkan Al-Kautsar, nikmat yang banyak, baru disebutkan perintah wanhar, kurban? Ini menjadi isyarat setiap kita yang berkorban harus menyesuaikan dengan banyaknya nikmat yang kita terima. Setiap nikmat akan diaudit oleh Allah, dan auditnya sangat jelimet. Para hadirin, sebelum nikmat diaudit Allah, sekarang audit nikmat kita. Para ini hitung nikmat yang dipunyai.
Rumah berapa, kendaraan berapa, tanah berapa, rekening berapa. Kira-kira kalau sekian aset saya, nikmat Allah, cocokkah saya berkorban 1/7 setiap tahun? Para hadirin yang punya kendaraan misalnya Pajero, itu pajaknya saja puluhan juta. Itu baru satu kendaraan. Masa korbannya 2,5 juta setiap tahun? Tak pantas. Karena itu para hadirin, sebelum mendaftar kurban, hitung nikmat masing-masing. Karena itu tidak mesti satu sapi itu 7 orang. Bisa satu sapi itu 1 orang, satu sapi 2 orang, satu sapi 3 orang. Para hadirin yang punya nikmat banyak, bermusyawarah dengan tetangga, dengan teman. Kita bertiga saja satu sapi. Baik, bayar satu sapi bertiga. Tidak mesti satu sapi 7 orang. Karena korban itu selaraskan dengan jumlah nikmat yang kita terima. Sebelum Allah menghisapnya dengan detail kelak di akhirat. Masa setiap tahun berkorbannya 2,5 juta, padahal nikmatnya nambah terus, kekayaannya nambah terus. Harusnya yang punya rumah lantai 2, yang punya kontrakan second petak, yang punya mobil Pajero, malu korbannya 2,5 juta itu. Malu itu. Kenapa? Nikmatnya banyak. Karena itulah Allah menyebutkan Al-Kautsar dulu, nikmat yang banyak dulu, baru wanhar, baru kurban. Tetapi para hadirin, kurban menyembelih sapi itu hanyalah bentuk ritual. Ada makna yang jauh lebih hebat daripada sekedar menyembelih sapi. Apa itu? Seseorang berkorban itu artinya dia mengorbankan keegoan dirinya. Itu kenapa sejarah korban bermula dari Qabil dan Habil yang bertengkar bersaudara. Disebutkan di surah Al-Maidah ayat 27, "Watslu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq iz qarraba qurbanan." Kenapa Qabil dan Habil disuruh berkorban? Itu korban pertama di muka bumi karena mereka bertengkar bersaudara. Karena Qabil hasad kepada adiknya Habil yang ternyata mendapatkan pasangan lebih cantik dari dirinya. Korban ini bermula dari munculnya sifat hasad. Karena korban adalah obat agar hasad hilang di hati kita, agar kita tidak egois, agar kita memikirkan kebahagiaan orang, yang kebahagiaan orang itu adalah kebahagiaan diri kita. Karena para hadirin, korban itu yang paling inti, bagaimana kita memotong keegoan diri kita masing-masing. Itulah kenapa korban disebut kurban dari kata qarib, yang artinya mendekatkan kita dengan manusia. Itu kenapa orang kalau benar kurbannya, tidak mungkin lagi memikirkan kebahagiaan dirinya, karena yang dia pikirkan kebahagiaan orang lain. Di jalan raya itu kalau orang berkorban tidak akan ada kecelakaan. Kenapa? Semua orang memikirkan kebaikan orang lain, bukan kebaikan dirinya saja. Suami istri tidak akan bercerai kalau dia berkorban, karena bercerai itu karena ego yang tidak dipotong. Andai keduanya menahan ego, mustahil pasangan suami istri itu akan bercerai. Inilah yang mesti kita hayati dalam kehidupan kita, makna dan hakikat kurban, bahwa kurban itu sejatinya cara kita memotong keegoan diri kita, sehingga kita tidak lagi melihat diri kita yang penting. Yang penting itu adalah orang lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mukhlishan lahuddin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi
Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.